Selamat datang di Koneksi, Connected with Axio. Halo Sobat Axio, kembali lagi bersama saya Claudia. Ini episode kedua di Axio ya. Dan kalau misalnya Sobat Axio ingat, di episode 1 itu Claudia pernah bilang ya, Claudia pernah concern kalau misalnya dunia digital itu sangat-sangat penting banget untuk di era sekarang. Dan gimana sih, orang-orang udah mulai bertanya gimana sih jadi content creator, gimana sih biar sukses cuma dengan posting-posting, pengen juga ada easy money, easy life. Nah, ini spesial nih, Claudia udah mendatangkan sosok yang memang niche-nya di situ. Langsung aja tanpa basa-basi, halo Kak Victoria. Halo, Aku thank you so manggilnya much for having me. Oh my god, yeah. Kita stage kali abis ini ya. Aku panggilnya apa nih? Si Vicky berarti? Iya, Kak Victoria? Ci Vicky boleh, Kak Vicky boleh. Kak Ya. Vicky, Ci Vicky aja kali ya. Kita sapa-sapa dulu kali, kita dada-dada. Halo. Ci Vicky, mungkin boleh langsung aja nih Ci. Cici kan udah sampai sekarang udah punya Sika ya. Jadi perjalanan konten kreatornya ini udah cukup panjang ya Ci ya. Mau nanya nih, Cici mulai tuh dari tahun berapa sih Ci? Tentang si konten kreator ini. Oke, kalau gitu mungkin tak kenal maka tak sayang Oh ya. iya, mau kenalan dulu. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali melihat wajah ini ya, halo, salam kenal semuanya. Biasanya aku dipanggilnya kalau di sosial media dikenalnya Cici Konten sih sebenarnya. Oh, Cici Konten. Iya, tapi sebenarnya panggilnya Ci Vicky atau Kak Vicky gitu. Nah, aku pertama kali mulai itu sekitaran bisa dibilang 6 tahunan lalu lah. Itu pertama kali banget tuh untuk nerjunin sosial media ya. Tapi waktu itu aku nggak langsung brojol jadi konten kreator, tidak gitu ya. Aku pertama kali itu mulai as social media manager. Jadi waktu itu aku kerja kantoran dulu di startup social media yang memang bergerak di digital marketing ya waktu itu. Dan sambilan aku buka freelance gitu ya untuk manage akun-akun orang juga. Sambil aku sendiri juga ibaratnya kayak masih mengeksplor diri sih sebenarnya, kayak apakah aku tuh di dunia kayak rezekiku tuh di dunia sosial media atau enggak kayak gitu. Oke, tapi dari kecil nih mungkin kita jump-in dulu dari kecil. Cici nih cita-citanya apa Ci? Cita-citaku ini agak nyebrang, tapi mungkin teman-teman juga nggak expect, tapi cita-citaku tuh jadi pendeta. Iya. Oh my god. Iya. Abis ini aku akan kasih sound ini. Amazing Grace. Oh iya. Jadi sempet pindah-pindah sih sebenarnya. Emang rada random ya. Jadi pendeta, sempat ingin jadi pendeta, sempat juga at satu poin pengen jadi pebisnis yang punya hotel gitu-gitu. Tapi entah kenapa kayak satu benang merah yang aku punya itu adalah aku tuh cukup bahkan ketika sosial media itu belum trending ya seperti sekarang, aku tuh udah ada akun sosial media. Dulu tuh akun fans, kayak akun fan club gitu lah, buat Disney gitu. Jadi aku suka banget kan sama Disney, dan itu tuh kalau nggak salah udah lumayan di 30.000 tuh 40.000 followers ya. Dan itu di manage sama seorang anak kecil. Itu tahun berapa SD. Wah, aku SD kelas 6 tahun berapa ya itu? SD kelas 5 2012-an lah ya. Mungkin ya, aku untuk 30.000 followers di tahun itu makanya luar biasa banget. ya kan. Nah, tapi ya memang itu nggak nunjukin muka karena akun kayak akun fans club buat Disney gitu lah, buat orang suka Disney gitu. Jadi ternyata ya memang rezekinya di situ gitu, di bidang konten. Tapi sebenarnya ya benar sih Ci, kalau benang merahnya nih ya, mulai dari pendeta, mulai dari business girl. Itu satu kan nge-influence orang. Betul. Iya kan, mungkin emang dari situ kali ya berangkatnya. Memang panggilannya seperti itu mungkin ya. Orang. Tapi emang di tahun 2012 itu untuk bisa dapat 30.000 followers itu jatuhnya udah artis kalau zaman itu nggak sih? Iya betul. Iya kan? Benar. Itu Instagram ya? Instagram waktu itu. Instagram sama aku lumayan aktif Pinterest sih waktu itu. Oh Pinterest, oh estetik ya dari kecil ya. Mungkin karena suka Facebook waktu itu. Iya sih, iya harusnya Facebook ya. Cuman aku malah Instagram dan Pinterest waktu itu. Iya, kalau zaman dulu aku tahun 2012an main Instagram mah itu Ci, foto aku semua isinya. Terus hashtagnya ada banyak. Iya, aduh. Cici udah menginfluence orang aja dengan 30.000 followers itu akhirnya ya. Iya. Oke. Tapi di social media manager itu memang untuk brand ya Ci, atau untuk
apa nih si startup ini? Oke, jadi aku tuh bener-bener pertama kali bisa dibilang kan aku tuh sekarang umur 23, berarti sekitar 6 very sampai young. 7 tahun lalu itu aku sekitar umur 16-an lah ya. Nah itu memang waktu itu titik baliknya tuh adalah karena sebenarnya gini, aku tuh puji Tuhan aku lahir dari keluarga yang berkecukupan. Tapi ada satu momen dimana dalam satu bisa dibilang kayak satu malam yang cukup mengubah hidup seketika gitu ya. Yang singkat cerita tuh keluargaku kena tipu lah, atau secara bisnis keluargaku kena tipu bisnis. Dan akhirnya itu paralel karena nggak berapa lama setelah itu juga terjadi pandemi kan. Jadi kayak ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu kan. Dan di poin itu aku tuh sebenarnya harusnya tuh sudah kuliah gitu ya. Tapi satu sisi aku nggak mau repotin orang tua karena aku tahu secara finansial ya mereka pasti kalau ngomong di depan cukup aman. Enggak, aku tahu nggak aman gitu. Kayak aku kan ya tipikal orangnya suka nguping ya. Jadi kayak aku suka kayak nguping percakapan mereka ini gimana ya atau apa gitu. Dan aku tahu kondisi kita nggak baik-baik aja waktu itu. Jadi akhirnya yang aku lakukan adalah aku coba apply beasiswa. Nah aku coba apply beasiswa yang memang disediakan kesempatannya sama sekolahku gitu ya. Waktu itu aku sekolah nasional gitu ya, dia buka kesempatan beasiswa tapi gagalnya itu tuh bukan yang kayak cuman sekali, tapi aku apply lagi dan lagi tuh total 3 kali sampai ke satu poin di kali ketiga aku apply sampai orang yang penyelenggara beasiswanya bilang kamu nih ya masa depannya tuh udah nggak ada di sini, kayak udah 0% kesempatan kamu untuk berhasil, udahlah nyerah aja gitu. Nah itu titik bisa dibilang itu titik breaking pointnya aku karena satu sisi aku ngerasa kayak ini aku udah nyoba 3 kali itu artinya aku udah waste 1,5 tahun lebih telat. Teman-temanku udah pada masuk SMA, aku tuh masih belum, kayak status aku tuh masih ngawang, kayak entah nih anak SMA atau bukan gitu ya. Akhirnya aku mikir kayak wah ini kayak bener-bener ada nggak guna banget ya. 1 besok gagal, 2 juga nggak ada penghasilan, nggak bisa bantu orang tua, 3 ya ketinggalan pula sama teman-teman lain gitu kan. Malu banget aku kalau tiba-tiba aku masuk sekolah terus mereka udah SMA 2 aku SMA 1 gitu kan. Nah jadi akhirnya aku mikir gimana caranya supaya aku tetap bisa keep up dan aku juga nggak ngerepotin orang tua. Jadi akhirnya waktu itu tuh aku buka freelance poster, kayak ngedesainin poster buat event. Nah dari situ ada salah satu event yang karena aku desainin posternya mereka bilang oh nggak apa-apa kamu datang for free aja gitu. Kita kasih ini buat kamu lah karena kamu desainin posternya. Datanglah aku waktu itu di UMN tuh eventnya. Nah wah itu titik yang sangat mengubah hidupku banget karena itu pertama kali tuh aku kenalan digital marketing, sosial media, Dunia itu baru dunia ya, baru nama-nama kayak baru ya. apa ini funnel, apa ini kayak istilah apa namanya apa sih itu? cold warm hot traffic gitu. Kayak aku bener-bener tertarik banget dan di otakku hanyalah aku cuma mikir satu kayak bagaimana caranya supaya aku bisa belajar hal ini gitu kan. Tanpa ya ibaratnya tanpa aku harus punya pengalaman dulu segala macam untuk bisa apply kerja di tempat ini gitu kan. Akhirnya udah modal nekat aku bilang kayak nggak apa-apa aku nggak digaji, nggak apa-apa aku dibayar di bawah UMR juga nggak apa-apa, yang penting aku bisa kerja kayak gitu. Nah itu aku beneran nggak expect kayak aku low ekspektasi banget lah kalau bakal diterima, lagian ya anak belum SMA belum apa. Besoknya ada notif WhatsApp orang yang leader ya gitu kontak aku, kamu datang ya ke kantor kita. Nah wah itu sih jadi di situ aku ternyata puji Tuhan diterima ya, tapi aku ngelewatin dulu ya proses belajar dulu karena aku harus belajar dulu adaptasi gimana, baru akhirnya di situ tuh pertama kali role aku magang content writer. Tapi itu pun aku juga dipindah-pindah, kayak dipindah ke ads, funnel, community segala macam sampai satu saat ada social media tuh lagi kosong kayak timnya tuh waktu itu lagi ada yang out. Akhirnya aku dipindahkan ke sana. Wah itu aku baru tuh nemuin banget tuh passion aku, kayak aku bisa ngerjain sampai lembur-lembur pun aku gak sadar. Karena sesuka itu aku sama social media atau konten. Nah di situ sih kurang lebih aku nemuin ternyata panggilan aku tuh di dunia social media atau content creation ini. Karena semenjak itu ya aku dari content writer jadi website content writer, jadi abis itu ya di atas content writer lagi, abis itu sampai social media manager gitu. Semua benang merahnya udah di social media gitu sih. Itu bisa dibilang kayak
titik baliknya aku. Padahal gitu. awal mulanya dari ngedesain poster ya. Betul, dari ngedesain poster, karena waktu itu cuma merasa kayak ya tadi sih nggak enak karena merasa wah aku nggak bisa bantu orang tua, satu sisi juga aku udah telat pendidikan gitu. Tapi cukup menarik sih resilience-nya Cici gitu loh ya, di tengah semua, maksudnya itu kan nggak bisa dipungkiri itu umur-umur kita belum stabil kan Ci. Betul. Kita belum bisa mikir jernih, kita pasti cenderung menyalahkan orang, tapi Cici malah escaping out-nya dengan ke arah yang lebih baik gitu dan bikin Cici sampai di titik ini gitu. Amin. Luar biasa. Mungkin kalau saya jadi Cici, saya pasti cuma kayak ya meratapi nasib, nggak ada yang tahu Enggak ya. lah. Tapi luar biasa ya. Mungkin ini sih Cici, kan Cici tadi di awal tadi baru aja bilang akhirnya ketika terjun di startup itu terus nyoba dari semua divisi ternyata paling tertarik di sosial media ya. Cuman menurut aku pribadi sosial media itu kan sesuatu yang kita tuh harus dituntut untuk kreatif terus ya. Betul. Kita harus adaptif, harus tahu perubahan apa gitu. Sesimpel update sama tren yang lagi terkini itu apa gitu. Bener. Pernah nggak sih Ci ada kayak di titik kayaknya salah deh jadi sosial media spesialis gitu. Jadi konten kreator kayaknya enggak deh. Kayaknya bukan pekerjaan yang bisa lifetime-nya panjang gitu. Ada nggak Ci momen-momen itu? Pernah banget sih itu. Jadi mungkin nih kayak fun fact about aku juga. Aku tuh di prakarya. Kalau dulu kan di sekolah kan ada yang bidang prakarya itu ya. Betul. Itu kan kreativitas kita diuji di situ ya. Betul. Aku selalu di bawah KKM. Aku benar-benar selalu di bawah KKM dan juga Sama banget lagi. ya kan, dan terus tiap kali kayak aku ambil tes yang kayak uji strength-nya, SWOT lah, apalah apapun itu, pasti creativity aku tuh low banget. Kayak memang sudah teruji, memang sudah terbukti dari tes-tes pun creativity aku itu low gitu. Nah jadi satu sisi tuh aku sempet kayak tapi sebenarnya titik yang aku sempat kayak memperdebatkan apakah ini memang panggilan aku atau enggak, itu pas aku sendiri terjun jadi content creator. Jadi pas aku pegang social media brand atau kayak akun yang kerja kantoran aku, itu sih aku masih merasa kayak I'm fine, kayak aku manage orang oke aja ya gitu ya. Itu pun karena aku banyak kayak ngambil kayak referensi dari banyak tempat, benar-benar kayak keep up to date sama banyak kayak referensi dari luar negeri begini, dari lokal harus begini, segala macam aku gabungin. Nah begitu aku manage akunku sendiri, wah ternyata I feel like itu different game. Jadi waktu itu kan pas pandemi aku ada lebih banyak waktu luang, ya akhirnya aku coba dong untuk mulai konten di akunku pribadi. Karena mikirnya waktu itu teman-temanku banyak banget yang nanya soal sosial media. Gimana nih Vick, segala macam. Jadi yaudah deh aku sekalian sharing, sekalian ngonten. Aduh gila itu setahun stuck di 1.000 followers kagak naik-naik. Dan itu 1.000 followers tuh mayoritas tuh teman-teman dan kenalan gitu kan. Aku di situ merasa kayak apa yang salah gitu ya. Karena aku kok manage bisnis brand fine aja kok, di sini kok enggak gitu. Dan apalagi waktu itu kan aku nyambi studi ya, dan itu tuh aku udah mulai digosipin gitu sama orang-orang yang maksudnya di tempat aku studi tuh kayak ih lihat tuh si paling konten kreator gitu kan. Orang-orang salty banget ya kala itu ya. Ya karena belum terbiasa dengan konten satu kreator. betul, dan dua memang belum ada hasilnya gitu loh. Jadi kayak bayangin kamu si paling konten kreator tapi viewsnya kamu juga nggak setara dengan itu. Pasti kita dikira narsis. Bener ya. Jadi bener. satu sisi aku mulai ngerasa, dan juga ada ya pasti ada pressure ya, kayak karena aku nyimbangin freelance aku buka, ngonten aku kerja kantoran kan ada susah banget tuh, ada punya waktu buat diri sendiri dan capek dong. Jujur ya teman-teman, capek gitu ya. Pulang kerja kantor langsung studi, langsung ngerjain freelance, ngonten pula sampai jam tengah malam gitu. Kalau jam 1 subuh tuh aku tiap kali tidur ya. Dan hasilnya viewsnya cuma 100, 200, 300. Ya akhirnya aku benar satu titik tuh aku memperdebatkan kayak apa aku tutup aja akunku karena mungkin rezekiku bukan di sini. Mungkin rezeki aku bukan di ngonten. Rezeki aku mungkin bukan di ngonten, tapi as orang yang kerja kantoran aja ngembangin akun atau ngembangin usaha orang lain gitu. Sempat ada pikiran pikiran gitu. Tapi teman-teman, makanya aku bilang kayak ketika sesuatu itu emang buat kamu, entah kenapa semua hal always coming back to you. Semua rintangan, semua hambatan itu tuh entah kenapa ada aja jalan keluar atau ada aja petunjuknya. Waktu itu di detik aku mau deactivate account itu jam 11-an malam, aku inget banget. Ada satu DM muncul dari ibu-ibu. Nah,
ibu-ibu ini bilang kayak, wah terima kasih ya karena akunnya kamu, saya kebetulan punya jasa freelance dan suami saya waktu lagi sekarang tuh di PHK, dirumahkan karena pandemi. Saya nggak tahu sehari-hari harus nafkahi keluarga saya gimana. Nah karena lihat kontennya kamu, saya coba untuk terapkan di usaha freelance saya. Dan puji Tuhan sebulanan itu dia rame freelance dan bisa menghidupi keluarganya full dari konten dan freelance itu. Itu. Begitu aku baca itu DM, satu aku merinding. Karena itu di posisi aku udah mau pencet tuh deactivate account. Dua, aku ngerasa kayak selama ini kayaknya fokusku salah. Selama ini fokus aku tuh selalu ke angka gitu kan. Ya wajar lah ya, namanya content creator kita lihat views, kita lihat followers. Tapi aku tuh gak pernah kayak fokus ke dibalik angka-angka itu kan ada manusia asli yang menonton konten kita. Aku tuh gak pernah luangin waktu untuk ngenalin mereka gitu loh. Kayak sebenarnya ini ada si ibu-ibu ini, ada si bapak-bapak ini atau apa yang mereka tuh punya curhatan, cerita gitu ya. Dan cara mereka lihat konten segala macam aku gak pernah ngenalin itu gitu. Dan begitu aku dapet DM itu aku langsung merasa oke, masa bodoh ini views konten berapa. Paling penting konten aku bisa berdampak minimal ke satu orang aja, maka konten aku itu bermakna, konten aku itu berarti. Dah, begitu aku ubah tuh, itu bisa dibilang mindset shiftnya aku ubah seperti itu. Aku batal deactivate account ya. Seterusnya hari-hari kedepannya yang aku lakukan adalah aku bukan fokus ke views. Aku fokus buat nge-DM-in satu persatu followersnya aku. Oh, jadi yang approach. Aku yang approach dan aku nanya hal-hal kayak boleh luangin 5 menit gak? Aku mau nanya dong, kamu problem soal kontennya apa? Sekarang itu goalsnya dari konten apa? Segala macam. Jadi aku benar-benar ngenalin tuh audiensku dari problem, goal, sehari-harinya gitu ya. Dan aku catat semua di satu dokumen, itu masih ada dokumennya sampai sekarang. Dan dari satu itu, sebulan ke depan aku bikin konten dari situ. Dari semua curhatan dan juga dari semua curcol-curcol mereka gitu ya. Dan disitulah titik viralku. 6 juta views pertama itu dari sana. Dari mempelajari itu. Dari nge-DM. Iya, karena selama ini ternyata aku tuh baru sadar, aku cukup kayak pikir orang tuh pasti maunya yang dalam ya, ilmunya yang daging gitu ya. Betul. Ternyata enggak, mereka tuh sesimpel kayak jam posting aja tuh masih bingung kayak jam posting tuh better di jam berapa ya. Iya, kayak betul. Hal-hal ini tuh baru aku dapatkan setelah aku mengenali orangnya atau manusianya gitu. Dan itu semua titik baliknya dari peristiwa tadi. Ketika aku mulai fokus ke manusianya, bukan ke angkanya. Ketika aku fokus mendedikasikan konten aku bukan ke berapa banyak viewsnya, tapi apakah berdampak untuk minimal satu orang aja. Kayak gitu. Jadi itu sih bisa dibilang titik viral. Iya, betul. Tapi jujur motivasi itu kadang sesuatu yang sulit untuk semua orang bisa punya sih, Ci. Benar. Karena nggak bisa dipungkiri banyak banget orang-orang yang memang mengejar outputnya kan, mengejar hasilnya kok nggak kelihatan gitu. Betul. Tapi Cici pernah nggak sih ada momen-momen mungkin setelah kejadian itu, setelah 6 juta viewers itu, ada momen-momen dimana Cici udah mulai stabil, terus sempat shifting ke diri yang mungkin merasa kurang puas dan pengen lebih lagi, pengen angka terus. Pernah gak sih Ci ada di momen-momen itu? Oh tentu pasti, iya pastilah karena namanya manusia gak pernah puas ya. Cuman balik lagi kayak lebih ke arah sebenarnya aku selalu bilang kayak untuk menjadi viral itu satu hal, untuk mempertahankan tuh hal lain. Kayak mempertahankan itu is different game ya. Jadi waktu itu memang sempat di satu titik kayak aku tuh maunya naik terus gitu. Tapi di satu sisi juga aku memahami sekarang jauh lebih baik. Ini kayak satu hal yang aku pahami ya setelah 6 tahun lebih gitu ya jadi di dunia ini adalah lebih baik untuk jadi kreator yang naiknya itu stabil ketimbang yang langsung zret naik viral habis itu tidak bisa mempertahankan. Nah itu yang satu hal yang kayak aku pelajarin sekarang, makanya sekarang tuh prinsipnya aku kalau aku lagi naik, lagi viral, pasti kalau biasanya kan dulu kan euforia banget kan, kayak seneng banget gitu. Sekarang tuh tiap kali aku naik viral tuh aku tetap seneng, tapi satu sisi juga aku akan mikir kayak oke, what's next gitu ya abis ini. Karena aku tahu ini tuh cuma satu fase. Pasti nanti aku akan menemui fase di mana aku stagnan lagi gitu dan gimana cara aku mempertahankan ini. Tapi sama halnya juga ketika aku lagi stagnan atau stuck dalam otakku adalah pasti ada next ya, pasti akan ada titik di mana aku naik lagi. I just have to keep going. Aku hanya terus harus keep going aja dan coba cari cara supaya bisa naik lagi. Jadi kayak aku ngeliat itu tuh sebagai cycle aja sih. Pasti kayak ada naiknya, ada turunnya, ada naik turunnya gitu.
a good manifesting berarti ya. Iya. Bukan tipe orang yang ini berarti ya, takut ini deh, takut kedepannya nggak ini deh, bukan tipe orang yang terlalu kayak gitu ya Ci. Cici overthinking atau bukan nih? Overthinking pasti ada sih ya, pasti ya. Takut juga ada, cuman lebih ke arah apa ya? Yakin ya. Lebih ke yakin kalau Tuhan udah bawa sampai sejauh ini tuh pasti nggak akan dilepas gitu aja, gitu sih. Luar biasa. Jadi tersentuh ruang religi. Ya tiba-tiba. Iya. Benar. Tapi 6 tahun tuh menurut aku pribadi bukan waktu yang cepat ya. Itu waktu yang panjang, apalagi mengingat sekarang nih orang gampang banget kan Ci jadi konten kreator tiba-tiba, dadakan tiba-tiba viral, terus semua orang follow dia gitu. Cepet banget sekarang pace-nya kan Ci. Mau nanya nih satu. Oke. Apa komentar terpedas selama 6 tahun yang Cici pernah dapatkan? Ada nggak Ci? Waduh. Apa Cici nggak inget-inget? Kalau ada aku pun juga nggak inget-inget ya. Oh, karena ini lucunya tuh kayak aku lebih sakit hati kalau anak muridku dikomenin ketimbang aku dikomenin gitu. Jadi ini ini fun, ibu ya. Ini kayak anak-anak muridku udah tahu banget kalau misalnya mereka kena hate comment tuh aku tuh lebih ke siapa tuh gitu kan. Langsung kayak kamu nggak apa-apa kan, terus kayak udah kamu harus nyikapinnya gini kayak aku tuh lebih sakit begitu ketimbang aku yang kena komen. Kalau aku kena komen aku tuh cuman mikir gini, satu, wajar untuk beda pendapat sama orang lain, kita nggak bisa nyenengin semua orang. Kayak kita ngomong sama 10 orang dalam ruangan aja belum tentu semuanya setuju gitu kan. Pasti semuanya punya otak dan pemikirannya masing-masing, jadi nggak bisa dipaksain. Apalagi kalau kontennya viral, kamu berusaha meyakinkan 1 juta orang. Betul. Ya nggak mungkin gitu kan. Dua, aku lihat itu sebagai kalau emang feedback ya, it's just another point of view sih. Kayak oh ternyata menarik juga ya point of view-nya dia. Oke, terima kasih, aku keep it as ibaratnya menarik aja gitu. Oh point of view orang bisa dari sini ya. Dan 3, kalau itu attack secara personal, ya ngapain digubris gitu. Kayak kalau personal tuh yang kayak ih sok expert lu, atau kayak ih emang bisa dari penampilan atau apa gitu kan ya. Ya kalau kayak gitu aku ngeliat oh ini udah nggak ngomongin isi kontenku lagi nih, udah nggak sesuai konteks, ya udah aku pasti udah auto skip, aku nggak baca kayak gitu. Berarti luar biasa ya bisa untuk memanage-nya ya, karena kan beberapa orang nggak bisa kan Ci, pastinya artis terkenal aja kadang mereka bacain tuh komen satu persatu. Iya. Kepikiran. Iya, cuman yang menurut aku yang lumayan ngena sih waktu aku di periode yang aku rebranding sih. Waktu itu sempat di fase, nah ini mungkin bisa jadi pelajaran juga ya buat teman-teman ya. Kalau mungkin waktu itu sempat ada satu artis yang lumayan terkenal karena nangis-nangis di YouTube. Ya. Nah tapi cara seperti itu tidak works ya teman-teman sekarang. Maksudnya kayak dalam artian gini, ketika mungkin di zaman itu iya ya, tapi di sekarang itu tuh orang-orang tuh udah lebih skeptis dan lebih peka. Makanya teknik flexing mobil segala macam itu kan juga udah nggak works lagi. Betul. Terus ya hal-hal yang kayak tadi ya, yang nangis depan kamera lah segala macem, paham ya, kamu berusaha untuk menunjukkan emosi dan juga part of your story yang sedih, tapi ada beberapa hal yang memang lebih baik kita keep sendiri. Itu 1, dan 2, sekarang dengan kondisi netizen yang sekarang seperti ini, malah itu akan menjadi kayak batu sandungan buat kamu, karena mereka merasa 1, kamu nangis untuk engagement, 2, ibaratnya mancing. Meskipun kamu nggak mau, maksudnya intensi kamu bukan seperti itu ya, tapi mereka akan berpikir seperti itu. 2, kayak ya you're fake crying gitu ya, fake emotion lah ibaratnya untuk narik massa gitu ya, padahal mungkin enggak gitu. Nah waktu itu aku sempat pernah melakukan kesalahan, ibaratnya tuh sebenarnya salah satu klipnya aku tuh ada yang menunjukkan tuh aku emosional gitu kan. Nah wah itu aku ingat banget tuh di isi kolom komennya karena kebetulan viral ya. Jadi ya itu lah ya, nangis demi ini atau apa segala macam. Nah tapi aku lebih ke take it as feedback for me sih. Kayak satu sisi aku paham, kayak aku cuman pakai satu klip untuk sebenarnya untuk mendeskripsikan saat itu aku lagi di titik yang terpuruk, tapi ternyata that's not good for my personal branding kayak gitu. Kayak ya di situ aku udah ambil sebagai feedback sih, tapi itu lumayan ngena di aku karena kayaknya komentar negatif yang akan lumayan ngena di aku tuh di saat aku sadar kalau aku juga salah gitu. Itu pasti ngena di aku, kayak ya aku salah gitu, kayak gitu sih. Luar biasa, malah jadi refleksi ya Ci. Iya jadi refleksi gitu.
Cuman mungkin tadi Cici sempat mention kan personal branding ya. Dan ternyata setelah Claudia cari tahu, banyak banget orang yang mungkin personal brandingnya dibikin, dibentuk. Iya, dibentuk. Mungkin bukan dirinya sendiri gitu. Kalau Cici sendiri, aku yakin lah itu pasti diri Cici yang seutuh-utuhnya. Tapi pernah capek nggak sih sama apa yang memang Cici branding? Karena kan pasti nggak bisa dipungkiri netizen tuh menuntut untuk perfect kan, all perfect, all good gitu. Pernah nggak sih exhausted sendiri dengan personal branding yang Cici buat, Cici bentuk? Tentunya pernah ya. Dalam artian, nah makanya aku tuh selalu bilang ke anak-anak muridku tiap kali kayak mereka mau bangun personal branding, aku pasti akan gali dulu SWOT kayak strength, weakness, kekuatan, kelebihannya mereka di mana, kelemahannya di mana, dan sebenarnya mereka panggilannya juga di mana. Karena pada akhirnya gini, aku tuh selalu percaya dalam prinsip kayak personal branding yang dibentuk akan kalah atau akan kalah sustain, akan kalah bertahan dalam jangka panjang ketimbang personal branding yang memang diri kita sendiri kayak gitu. Karena nggak bisa bohong, yang namanya bikin konten itu perlu konsisten, perlu bisa sustain bertahan dalam jangka panjang melewati berbagai macam musim hidup lah ibaratnya. Dan akan kelihatan kayak gini, personal branding yang dibentuk dan bukan diri kita itu nanti pasti akan ada titik kelihatannya. Entah itu kayak siapa yang capture kek, entah itu kita yang break out of karakter kek, dan segala macam. Pasti itu hanya menunggu waktu sebenarnya ya. Atau yang paling buruknya adalah kamunya yang capek. Aku banyak banget murid-murid aku tuh yang kayak mereka udah lagi naik-naiknya tapi mendadak, Ci, aku nggak kuat. Kenapa kamu lagi naik-naiknya? Aku mau stop konten. This is not me. Ini bukan aku gitu. Nah, jadi kayak balik lagi akhirnya kamu berhenti gitu ya, padahal lagi naik-naiknya gitu. Jadi makanya aku tuh meskipun kayak aku di satu titik sempat lah ada capek kayak Cici konten harus terus menerus engagementnya naik karena ngajarin konten masa nggak viral, masa nggak rame. Tapi belakangan kayak I come to accept kayak ibaratnya aku bentuk satu karakter Cici konten ini, tapi karakternya sendiri apakah dia akan terus menerus viral dan rame dan sempurna, itu kan sebenarnya up to me, aku mau bentuknya seperti apa. Makanya belakangan ini tuh aku banyak kayak nyampurin elemen atau nge-share personal storiesnya aku, perjalanannya aku, ibaratnya buruk-buruknya belakang layarnya kayak gimana, realitanya seperti apa, realistisnya seperti apa. Itu aku terakhir tuh ada bikin konten cukup viral tuh social media versus realita gitu kan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah balik lagi kayak ketika kamu bentuk suatu karakter personal branding kamu ini, ibarat kayak kita nonton film, movie, itu hero pasti ada strength, ada kekuatan, tapi juga ada kelemahannya kan. Kelemahan itulah yang bikin orang tuh relate sama kamu gitu. Makanya ketika kamu terlalu sempurna, malah aku bilang kayak membangun personal branding di era sekarang itu kayak kamu nyiptain sebuah karakter dalam film aja. Pasti nggak mungkin semuanya perfect. Kita mungkin teman-teman akan kayak bayangin ya, karakter di film yang semuanya sempurna, serba kuat gitu ya. Apakah kamu akan relate dengan karakter itu? Enggak kan? Tapi karakter yang misalnya kamu tahu dia ada kelemahannya, dia ada titik lemahnya, dia ada titik realistisnya, manusianya, pasti kita akan lebih kayak oh that's also me, itu juga bisa aku. lebih dekat bisa lebih dekat ya. Dan kita juga akan lebih suportif dalam perjalanan dia untuk menjadi karakter yang lebih baik lagi kayak gitu. Nah jadi itu sih malah makanya kayak jangan takut lah ibaratnya untuk menunjukkan ya sisi kita yang sebenarnya dalam bangun personal branding, karena itu yang bikin kita bertahan dan itu yang bikin kamu menarik orang-orang yang sefrekuensi dan relate sama kamu sih kayak gitu. Itu sih yang aku pelajari. Ya tapi nggak bisa dipungkiri memang sekarang semua orang lagi membangun personal branding meskipun dia bukan content creator. Benar. Bahkan di sosial media pribadinya yang mungkin hanya 600 followers pun gitu dia bangun ya personal branding. Cuman mungkin jadinya penasaran sih Ci sama banyak banget orang-orang tuh ngerasa udahlah jadi content creator aja. Lo nggak bisa apa-apa, udah jadi content creator aja. Banyak yang merasa content creator tuh shortcut. Untuk bertahan hidup. Nah, aku jadi mikir kayak beneran semua orang bisa jadi content creator gitu. Bisa gak sih sebetulnya Ci? Semua orang bisa bikin konten, tapi gak semua orang bisa jadi content creator. Kenapa? Itu prinsip yang aku pegang ya. Kenapa? Karena gini, kalau bikin konten ya actually it's easy. Kamu buka kamera, shoot, udah beres, kamu bikin konten gitu kan ya. Tapi kalau untuk menjadi seorang content creator itu sendiri gitu ya, gak cukup sekedar bikin konten ya. Ibaratnya kalau misalnya aku selalu bilang ke orang, kalau kamu mau shortcut untuk get money nih ya,
malah jangan jadi kreator, karena jadi kreator itu kamu harus nabur dulu baru nanti kamu nuainya besar, tapi nanti gitu loh, pasti harus nabur dulu tuh di awal. Nabur dulu di awal itu artinya pertama kamu harus kira-kira apa value atau nilai tambah yang bisa kamu kasih ke orang, itu harus kamu pikirin dulu. Itu satu ya, dari segi konten. Dua, audience apa yang kamu pengen target atau orang-orang seperti apa yang kamu mau jangkau. Tiga, bisnis model. Jujur kalau mau jadi konten kreator kan ada beberapa yang bilang, Ci, aku pengen jadi konten kreator yang aku murni berbagi konten. Aku tidak yakin, karena untuk ibarat mobil untuk bisa jalan, kamu butuh bahan bakar. Betul. Gitu ya. Kamu butuh bahan bakar dan itu adalah duit. Betul. Ya, tidak bisa tuh kayak aku ngonten karena ini passion. Aku jamin tuh passion akan nggak 1 tahun aja, 1 bulan deh gitu ya. Dengan bahan bakar passion, I'm not sure gitu ya. Passion itu bisa terkalahkan. Nah iya, jadi bisnis model juga harus kita pikirin. Dalam artian apakah kita ingin menjadi kreator yang nantinya income utamanya dari endorsement atau brand deals, itu beda lagi roadmapnya, beda lagi tuh metain kontennya. Atau kita pengen jadi konten kreator yang menghasilkan dari produk digital, ya aku kebetulan dari produk digital dan brand deals ya. Apakah kita mau jadi kreator yang seorang afiliator, jualin produk orang lain. Nah semua bisnis model ini kan ada beragam macam, kita harus ibaratnya juga udah metain ke arah sana. Dan banyak orang yang kayak terjun jadi konten kreator mikirnya oke, aku bisa dapat duit instan. Duit instan itu ketika kamu udah terbangun tadi poin yang pertama dulu, value-nya kamu apa, nilai tambahnya apa, kamu udah nabur dulu. 2, audiensnya udah kekumpul dulu. 3 tuh baru kamu akan nuai. Tapi kalau misalnya kamu mau cara quick way to get money, ya silahkan jadi dropshipper kayak reseller kayak itu cepet banget tuh ya. Bener. Tinggal kamu jualin produk orang lain udah langsung gitu kan. Bener. Tapi aku bakal realistis di sini, kalau jadi kreator kamu perlu untuk mupuk dulu. Betul. Perlu untuk nabur dulu, nuainya nanti. Tuaiannya besar, naburnya tapi juga ada. Nah proses menaburnya itu yang semua orang gak kuat. Nah ya? betul sekali. Betul. Ya. Berarti konten kreator adalah orang-orang yang bisa bertahan dalam menabur berarti ya. Iya, tetap konsisten meskipun hasilnya belum kelihatan sih ya. Iya, itu sih konsisten belum ada proses tuh hal yang sangat sulit untuk aku pribadi ya. Si pemalas juga. Nah, that's also why itulah kenapa aku sampai bikin akademi yang Sika aku itu, karena aku ngerasa kayak kalau misalnya ada shortcut atau jalan pintasnya tanpa harus ngelewatin lika-liku kayak aku dulu gitu ya, why kayak kenapa aku nggak berbagi hal ini ke lebih banyak orang gitu, supaya mereka nggak harus kayak berdarah-darah dulu ibaratnya aku inget banget endorsement pertama aku tuh cuma dibayar 50.000 ya, 50.000 satu post gitu ya, dan itu cuma dapat sekali gitu dalam sebulan, kayak supaya kamu nggak perlu ngelewatin hal-hal itu dulu, udah tahu nih kayak shortcutnya itu harus gimana gitu. Makanya that's why ada akademiku gitu. Dan aku rasa sebenarnya akses informasi di era sekarang tuh enak banget sih. Kayak kita mau jadi kreator udah ada ya akademinya, udah ada gimana shortcutnya atau cara belajarnya. Kita mau jadi digital marketer udah ada juga. Ya jadi sebenarnya tinggal niat mau belajar atau enggak aja sih kayak gitu. Lahannya udah banyak banget di era sekarang ya. Betul. Cuman ini sebagai orang yang bukan dari dunia konten kreator ya, jujur penasaran banget apakah memang income-nya menggiurkan itu Ci? Waduh, spill angka. Waduh. Beneran menggiurkan gak sih? Karena orang-orang tuh ketika udah banyak teman-temanku yang akhirnya terjun jadi konten kreator dan mereka tuh kayak easy money, easy life gitu sih. Kan jadi tergiur ya. Nah, oke. penasaran banget sih. Income dari mana dulu nih? Dari brand deals, dari produk digital, atau dari mana? Ketika semuanya kita dikenal orang tuh apakah memang betul sebanyak itu yang bisa kita dapatkan Ci, atau gimana ketika kita sudah bisa menginfluence orang? Oke. Gini, balik lagi ya, tergantung apakah tadi dari awal tuh kamu udah setting bisnis modelnya seperti apa. Karena kalau misalnya belum, itu malah jatuhnya kayak kamu charity. Kamu ngonten tapi kamu nggak menghasilkan apapun. Betul, gitu ya. Betul. Nah jadi makanya di awal tuh aku selalu bilang kayak bisnis model kamu mau ke arah mana. Contoh misalnya, Ci, aku pengen rame brand deals endorsement. Aku ada tuh teman-teman bahkan anak-anakku yang kayak ada kenalan aku tuh yang sebulan tuh bisa miliaran dari endorsement. Miliaran, udah MM-an dari endorsement. Tapi cara dia metain itu tuh bener-bener strategik banget. Kayak kira-kira kalau brand pengen untuk hire atau kayak ibaratnya kerja sama-sama kamu, persona seperti apa yang mereka inginkan. Satu, misalnya udah pasti jago juga untuk
promosi. Nah itu gimana tuh biar kita bisa nunjukin sisi itu. Ya entah itu kita mulai cobalah untuk promosiin barang-barang yang mungkin kita belum di endorse saat itu, tapi minimal brand udah bisa lihat. Atau dua, kayak biasanya kan brand juga akan nge-endorse kreator yang ibaratnya cukup naik dan juga misalnya di niche tertentu nih, niche apa nih yang kira-kira profitable, itu perlu di riset dulu, cari tahu dulu. Kita perlu untuk bangun diri kita dalam satu topik itu dulu gitu ya, sambil pelan-pelan merambah ke arah lain. Lalu misalnya nih aku pengen dapat kayak brand yang finance ya, kalau sekali kasih ibaratnya brand deal itu cuannya gede gitu ya. Nah berarti to get a finance brand kamu harus bentuk persona seperti apa, mungkin kamu harus ngerti finance. Betul. Kamu harus bisa ngomongin finance, even kayak kamu adalah seorang kreator self development, kamu harus ngerti gimana cara kayak ngomongin finance tuh kayak gimana, tap in-nya tuh seperti apa. Nah hal-hal kayak gitu tuh harus dipikirin. Aku pengen hasilin duit dari produk digital misalnya. Nah itu another game lagi, kamu perlu pikirin kayak gimana aku menjadi seorang expert dalam satu hal tertentu sampai orang itu mau beli expertise-nya aku dalam produk digital ini gitu. Jadi contoh kayak aku gitu ya, itu pun aku juga metain kayak oke, aku bakal benar-benar fokus bahas sosial media, benar-benar spesifik di sana sampai ke bentuk brandingku di sana, dan sampai orang-orang tuh kayak melihat aku I'm an expert at this, sampai produk digitalnya aku entah itu course, kelas atau apa, orang mau beli kayak gitu. Nah jadi kayak balik lagi ya, pasti semenggiurkan itu selama kamu konsisten ya. I would suggest kayak boleh nggak punya banyak income stream, brand deals iya, produk digital iya, segala macem iya, boleh, nggak salah, aku juga punya beberapa, tapi aku selalu bilang kayak tentuin yang menjadi utamanya kamu dan fokus di situ, fokus untuk bentuk persona atau kayak kira-kira kamu pengen jadi tadi ya produk digital, kira-kira orang gimana supaya trust sama kamu pengen dapat brand deals, gimana supaya brand percaya sama kamu, fokus konsisten di satu hal ini, baru aku berani bilang income-nya akan menggiurkan dari satu hal itu. Ya yang lain itu ibaratnya anggaplah itu sebagai tambahan, karena banyak sekali ya, jadi kreator tuh mereka mikirnya yaudah ini easy money easy life, aku pokoknya ngonten aja, kalau aku viral nanti juga dateng kok opportunity. Tidak sesimpel itu ya, karena views kamu rame belum tentu kamu dilirik brand kalau kamu tidak fokus dalam ibaratnya mereka tidak lihat kamu punya potensi untuk menjualkan brandnya mereka, atau mereka juga tidak melihat kamu orang yang trustworthy atau dalam satu topik ini adalah ibaratnya mahirnya lah, ibaratnya sama halnya kayak aku kalau viewsnya rame ntar jualanku naik, belum tentu. Banyak sekali artis-artis yang pada akhirnya kan nutup betul, kadang tidak perlu bahas lagi gitu. Jadi balik lagi ya, punya banyak followers sama dengan tidak sama dengan punya banyak saldo lah, ibaratnya kayak angka followers, angka engagement tidak sama dengan angka saldo di rekening. Makanya aku selalu bilang kayak tentuin dulu bisnis modelnya mau dari mana, fokus on building persona kamu, bangun persona kamu around bisnis model itu sih. Nah kalau kayak gitu niscaya income miliaran bisa Kak ya, bisa maksudnya rekor-rekor kayak beberapa ya, kalau dari aku pribadi kan waktu itu rekor tuh 1,9 M ya di bawah 6 bulan kayak gitu. Itu dari produk digital. Terus kalau misalnya tapi sebenarnya kalau aku compare sama bandingin sama yang benar-benar fokus ya di brand deals, juga ada yang tadi aku bilang ada kenalanku yang dalam sebulan aja dari brand deals bisa se-M kayak gitu. Jadi bisa, tapi perlu untuk kita tuh metain roadmap-nya. Kalau ngeliat angka pasti orang akan tergiur banget ya. Betul. Ngeliatnya pasti shortcut. Apalagi ngeliat red card influencer kayak gila, dia sekali dibayar ini sama dengan berapa kali gaji saya. Iya. Dia 5 menit doang ngomong apa bisa di rumah gitu. Betul. Pakai duit red card itu sih. Orang-orang yang gak paham susahnya jadi content creator pasti akan kalap mata terus kayak enak banget ya modal ngomong doang gitu bisa dapat segitu, padahal kan prosesnya panjang ya untuk bisa membentuk persona hingga di titik tersebut ya. Betul. Makanya kayak kalau memang merasa itu gampang ya why not kamu jalanin aja, habis itu ntar baru berasa kayak ternyata challenge-nya seperti ini. Apalagi gitu sih. Sekarang ribuan orang udah bisa jadi bener, semua orang udah bisa jadi content creator. Banyak banget kan. Betul. Oke. Tapi mungkin ketika content creator ini menjadi profesi kan pasti ada tuntutan tersendiri ya Ci. Udah bukan buat having fun lagi gitu kan Ci. Gimana sih Ci biar tetap organik, biar nggak terpaku pada angka dan ya udah jadinya emang itu diri Cici dan pengen kreatif terus aja gitu dari konten-konten yang Cici hasilkan. Oke, nah
gimana supaya tidak terpatok sama angka gitu Dan ya. tetap organik juga konten-kontennya di tengah deadline yang mepet ya mungkin. Iya. Kalau misalnya kayak tetap organik sih sebenarnya aku pribadi sih sekarang udah lumayan terbantu dengan adanya ChatGPT ya. Dia sangat sangat saving life banget gitu ya, saving a lot of time. Tapi balik lagi gimana supaya aku tetap keep ada personal touch-nya atau organiknya itu in the end pada akhirnya tetap aku yang scripting atau tetap aku yang balut sama skripku sendiri sih kayak gitu. Jadi kayak tetap aku yang balik lagi aku yang kasih personal touch-nya aku, lalu kata-kata yang mungkin memang itu personal brandingku banget itu tetap pada akhirnya itu finishing touch-nya di aku. Makanya kayak ini aku selalu advice juga buat teman-teman yang bangun personal brand, agak beda sama bisnis brand ya. Kalau bisnis brand kamu bisa serahin ke tim, yes betul, apalagi kalau kamu udah ngajarin ke dia briefnya. Tapi kalau personal nggak tahu sampai sejauh ini aku berani bilang hampir ini realistis ya, semua anak-anak kreatorku yang memang personal branding dan naik itu tetap nggak bisa kayak ilangin unsur personal touch-nya. Emang ada kayak sense of personal touch yang memang diri mereka sendiri yang kayak mungkin belak-belakannya mereka, lucunya mereka, guyonnya mereka, seriusnya mereka. Nah itu tuh something yang memang kamu tuh nggak bisa turunkan sepenuhnya ke tim gitu. Tim atau ChatGPT tuh hanya bisa membantu, tapi pada akhirnya finishing touch tetap perlu di kita sih gitu. Nah kalau misalnya untuk tidak fokus ke angka itu sendiri, memang sulit. Angka itu memang apa ya? Bisa menentukan pasang surutnya motivasi gitu ya. Cuman balik lagi sih lebih ke gini, yang tadi aku selalu pegang prinsip kalau angkanya lagi turun, jangan fokus kayak angkanya viewsnya turun sama dengan aku nggak kreatif. Enggak, kayak angka itu tuh tidak menentukan kita tuh sekreatif apa atau kita tuh bakat atau enggak. Sesimpel kayak kita lagi goreng telur terus tuh telur gosong, bukan artinya kita nggak bisa masak dan kita udah nggak berbakat sama sekali dalam hal ini, enggak kan. Tinggal ya kamu buang tuh telur gosong, coba lagi. Nah sama halnya dengan bikin konten gitu, kayak eksperimen satu gagal, konten ini gagal, bukan artinya kamu bukan seorang yang kreatif gitu ya, bukan artinya kamu gagal gitu ya dalam hal ini, tapi sesimpel kamu belum nemu yang tepat aja, ini satu eksperimen yang gagal. Jadi tinggal kamu pelajari, oke, kira-kira kenapa nih nggak naik? Oke, kurangnya di sini, mungkin hooknya perlu dibenain lala. Oke, nextnya coba aku improve lagi. Jadi lebih ke apa ya? Nggak take it personal ya, karena ketika kita udah mulai take it personal tuh biasanya di situ udah mulai demotivasinya gitu ya. Tapi take it as learning saja kayak gitu. Aku ya. Aku gagal ini, eksperimen ini gagal, ya kita coba lagi kayak gitu sih. Tapi tadi sempat di-mention kan ya ChatGPT ya. Memang tidak bisa dipungkiri teknologi sekarang udah advance banget ya. Betul. Kita tuh jadi yang pun terbantu banget gitu. Padahal mungkin bapak ibu kita di era yang di masa kerja kayak kita sekarang nggak pakai begitu-gituan kan. Mereka benar-benar kerja sendiri pakai otak mereka gitu kan. Tapi memang itu sangat-sangat mempercepat proses pembuatan konten Cici ya, Ci. Sangat cepat ya. Asalkan ChatGPT udah dilatih ya. Udah punya projectnya sendiri. Iya, udah dilatih. Jadi tapi terlepas dari si ChatGPT ini sendiri, ada nggak sih Ci tools-tools wajib yang emang Cici tuh harus ada, kalau nggak bisa nih bikin konten gitu? Yang aku pakai sehari-hari sih laptop yang aku Hype itu termasuk bukan Hype Air. Oh iya, itu bagian dari tools. Iya, itu bagian dari tools ya. Soalnya sekarang konten-konten nggak mungkin nggak pakai laptop kan. Iya, itu aku suka banget bawa sehari-hari karena itu ringan ya. Jadi itu udah sehari-harinya aku banget. Terus kalau tools lainnya mungkin lebih ke arah apa ya? Aku lumayan fleksibel sih. Aku konten aja masih pakai iPhone, masih nggak pakai kamera tertentu, nggak ada sih kayaknya spesifik kayak minimal laptop yang memadai lah gitu. Iya, laptop yang memadai, HP gitu ya. Tapi Cici ada standar tersendiri nggak sih untuk alat-alat yang Cici gunakan gitu ketika untuk pembuatan konten? Oke, nggak ada. Aku kebetulan gini, karena aku kebetulan edukator, jadi aku nggak ada standar tertentu gitu ya. Paling penting adalah dia bisa 10, kalau kamera 1080p 30 fps sudah gitu ya. Cuman paling kayak hal-hal karena aku edukator, aku cukup merhatiin kayak mic-nya aku juga gitu ya. Terus misalnya scripting, nah karena aku edukator, jadi kan bener-bener abis waktunya tuh bener-bener lama banget itu di script kayak gitu. Nah that's why tadi aku sempat ada mention kayak laptop aku yang Hype Air itu gitu ya, Hype Air, karena ya itu aku tuh mostly bisa dibilang 90% waktunya aku di laptop, di scripting. 10% tuh shooting, karena shooting itu secepat itu, tapi scripting itu bisa take I don't know, bisa seharian bisa kayak gitu.
gitu, karena emang scripting itu tuh benar-benar kayak butuh waktu, energi, apalagi edukator tuh aku harus banyak kayak ngeriset data kan, jadi tabsnya itu bisa benar-benar banyak banget. Abis itu harus dikompil lagi dengan bahasa yang sederhana. Nah makanya itu sih. Panjangnya tuh di situ ya lamanya. Iya, tapi tergantung, makanya teman-teman kreatornya di bidang apa ya. Kalau misalnya di bidang mungkin ngajarin orang videografi atau mungkin fotografi, nah itu mungkin ya fokusnya lebih ke visual atau apa. Nah kebetulan kan aku edukator, jadi enggak terlalu sih ke arah sana. Iya, tapi yang jelas punya laptop yang bisa mobile, apalagi Cici edukator yang suka ntar jam 1 seminar di A, jam 2 seminar di B. Iya betul. Jadi banyak ya jam kerjanya ya. Cuman ini juga lagi saya pakai ya si HyperR ini ya. Karena memang si HyperR ini enaknya tuh dia, mungkin Cici juga pasti udah ngerasain kan, makanya udah bisa dibawa kemana-mana, dia tahan lama ya baterainya ya. Iya itu harus itu wajib sih. Karena ya tadi seperti yang kamu bilang, bahkan aku tuh lama di perjalanan ke sini aja 2 jam. Jadi kalau misalnya punya laptop yang harus nyolok terus agak PR. Waduh, ya. PR banget ya, sedikit-sedikit habis baterai, nggak bisa sih. Iya sih. Cuman mungkin ini sih Ci, teknologi kan bantu kita banget ya. Tapi kan tadi Cici bilang yang penting kita harus mempertahankan personal touch kita, ciri khas kita gitu. Pernah gak sih ada momen kayak ChatGPT ini yang bikin, tapi Cici gak revisi lagi karena aku kayak udah capek gitu, udah deadline udah numpuk, udah gue percayakan pada ChatGPT gue yang udah paham gue gitu. Jadi kehilangan personal touch itu ada gak sih? Nggak pernah. Hampir nggak pernah. Pasti pada akhirnya selalu aku poles lagi. Selalu dipoles lagi. Bahkan anak-anak timku pun aku ajarin begitu. Nggak pernah sih kayak benar-benar dari murni ChatGPT langsung kita post, nggak pernah itu. Karena ya ini memang jadi cukup kontroversial ya, karena beberapa orang ya mungkin nggak seperti Cici, dia benar-benar ya udah mentah aja gitu, jadinya nggak mikir, otaknya nggak terlatih ya. Agak sulit ya kalau mau bangun personal branding, bahkan bisnis brand sekarang aja aku bakal bilang kamu butuh personal touch supaya bisnis brandnya naik. Betul. Ya kecuali kalau bisnis brandnya cuma mau nongol doang, nggak mau naik itu kontennya ya itu silakan. Tapi kalau misalnya mau naik itu pun aku akan bilang kayak kamu perlu ada kayak sebuah karakter, entah itu mimin atau apanya di sana, dan itu tuh tiap orang tuh beda-beda. Bener-bener kayak kamu nggak bisa nyamain aku sama kreator B gitu ya. Kreator B juga nggak bisa kayak tiba-tiba niru kayak aku juga nggak bisa. That's why tetap sih pada akhirnya personal touch. Ya, buat orang-orang yang udah mulai ketergantungan ya. Iya. Karena nggak bisa dipungkiri itu emang menggiurkan banget ya si AI ini gitu. Bikin kita jadi ketergantungan dan jadi malas mikir. Bener. Padahal kalau di dunia kreatif mungkin nih teman-teman yang penasaran jadi konten kreator, kita tetap butuh jati diri kita gitu untuk membangun perjalanan konten kreator kita gitu ya Ci ya. Oke, ini mungkin pertanyaan refleksi ya Ci. Boleh. Kalau misal Cici bukan jadi konten kreator, Cici bakal jadi apa? Wah, business owner ya, tapi sekarang udah business owner sih ya. Cici akan, atau enggak Cici ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau bukan jadi konten kreator. Kalau bukan jadi konten kreator, mungkin kalau bukan jadi content creator dan business owner ya, karena kan sekarang sebenarnya aku merangkap content creator and business owner. Balik lagi kali ya ke cita-cita utama aku tadi. Pendeta luar biasa. Lebih ke arah mungkin someone yang unik ya. Iya, itu agak unik ya. Orang punya cita-cita jadi pendeta, aku jarang nemu. Biasanya orang dapat panggilan kan Ci. Pendeta tuh biasanya orang ketika dia jadi pendeta, gue terpanggil gitu, gue dapat mimpi atau apa. Ini Cici memang dari kecil kayak unik tapi ya. Tapi pada garis utamanya sih tetap kayak aku ingin hidupnya aku tuh punya dampak gitu loh buat orang lain. Dan kenapa waktu itu sempat kepikiran pendeta, karena aku ngerasa kayak waktu itu orang yang menginspirasi aku, dia punya dampak gitu loh atas hidupnya aku gitu. Jadi kayak hidup aku tuh berubah gitu karena itu. Jadi aku merasa kayak I wanna be like that gitu. Jadi Cici dari diberkati untuk memberkati ya jadinya. Betul. Jadi even nggak pendeta pun pasti someone yang minimal tuh punya value atau kayak bisa sharing sih ke banyak orang kayak gitu. Meskipun nggak jadi kreator gitu sih. Berarti itu memang udah dirinya Cici ya, sharing untuk ke banyak orang. Betul. Karena di beberapa orang yang memang dia motivator atau dia memang fungsinya untuk memberikan dampak orang-orang, kadang kan suka capek sendiri ya. Iya, Cici justru itu energinya di situ ya. Itu energi di situ karena jujur aku introvert. Kalau misalnya aku merasa kayak apa yang aku sharingkan nggak punya dampak buat orang lain, kayak aku nggak sampai sejauh ini. Jadi kayak benar-benar motivasi dan juga power aku, karena aku tahu kayak yang lagi nonton ini atau yang akan menyimak konten aku tuh pasti akan dapat dampak dari situ. Nah itulah yang menjadi energiku. Kalau misalnya kayak aku
aku ibaratnya cuman kayak lucu-lucu atau kayak ngomong yang mungkin yang kayak nggak ada dampak gitu ya buat orang lain, aku juga mager banget karena ya kebetulan introvert ya saya gitu. Jadi energinya tuh lumayan terbatas kayak gitu itu sih. Oke deh. Jadi dunia konten kreator tadi kita udah cukup banyak bahas ya, Ci. Kalau misalnya engagement turun, tandanya bukan berarti kita nggak kreatif, bukan kita berarti nggak mampu, tapi memang 2 kata, coba lagi aja terus. Betul. 4 kata berarti coba lagi aja terus. 4 kata emang kita harus coba terus ya. Terus jangan tergiur mungkin ya dengan angka-angka yang ditawarkan atau ketika kita baca red card dari Kalau influencer. kataku sih malah nggak apa-apa loh tergiur, jadikan itu motivasi supaya kamu cari tahu jalannya gimana untuk menjadi seperti itu. Karena gini kayak maksudnya nggak apa-apa untuk kayak menjadikan itu sebagai ih aku pengen loh kayak gitu, aku pengen red cardku begitu, aku pengen penghasilanku begitu, itu boleh banget. Kayak tidak ada yang melarang kamu untuk punya impian seperti itu. Justru aku bilang kayak jadikan itu motivasi, nggak salah ya. Tapi ingat aja semua hal yang ada di sosial media itu tuh cuman satu potongan hidup dari hidupnya orang lain yang sisanya mereka tuh nggak kasih tahu kamu gitu. Betul. Jadi ingat aja di balik angka-angka itu ada proses yang orang itu harus jalanin. Ingat aja di balik penghasilan sebegitu besar pasti ada hal-hal yang harus dikorbankan yang mereka jalankan juga dan kamu nggak tahu. Nah tugas kamu apa, cari tahu gitu ya, cari tahu apa hal itu. Dan kalau kamu mau dapat seperti itu ya berarti kamu juga harus bisa melewati hal yang serupa. Berarti cukup banyak ya Ci menjadi konten kreator ini mengubah hidup Cici. Yes, dari segala aspek ya. Yes, aku sih merasa sebenarnya lebih banyaknya karena aku dikasih kesempatan untuk jadi kreator yang menginspirasi orang lain untuk jadi kreator ya. Jadi kayak kalau anak-anakku bilang kayak guru kreator untuk kreator-kreator gitu ya. Tapi itu title yang berat sih memang. Yes. Cici konten sendiri aja merupakan title yang berat ya untuk aku pribadi ngelihatnya, karena ya betul yang Cici bilang, ketika Cici kontennya nggak turun itu jadi apa ya, membelenggu Cici sendiri gitu ya. Betul. Makanya that's why aku tadi sih udah mulai banyak kayak showing yang realistis aja lah. Masih manusia gitu, saya bukan Tuhan engagement gitu ya, bukan gitu. Namanya konten kreator nggak selamanya naik terus ya Ci ya. Betul. Itu proses pasti naik turun. Oke. Ci, sekarang aku mau ngajakin Cici main games. Oke. Kita tanya jawab cepat, this or that. Boleh, gimana tuh? Cici cuman boleh kesempatan mikir 5 detik aja. Oke. Ini pertanyaan dari aku. Nanti Cici langsung jawab aja. Ini ada sekitar 1000 pertanyaan. Oh wow, baik. Kita sampai jam berapa nih di sini ya? Oke, lanjut langsung ya, kita main di this or that games. Oke. Pertanyaan pertama untuk Cici konten. Pilih konten planning atau konten spontan? 5, 4, 3, 2. Planning. Konten planning. Meskipun tadi dengar-dengar Cici orangnya spontan ya, kalau dari MBTI ya. Iya, INFP. Tapi tetap harus planning ya, Ci ya. Tetap kalau dari aku planning sih. Karena kalau misalnya spontan tuh aku pernah coba spontan dan itu takes time lebih banyak gitu. PR di editorku. Karena dia kayak harus aduh ini ngekatnya Cici gimana ya kayak gitu. Terus satu, terus dua, satu sisi kayak ketika spontan abis selesai spontan tuh baru kayak keinget oh iya tadi harusnya masukin ini. Oh iya tadi harusnya masukin ini gitu. Jadi aku much prefer planning. Meskipun aku naturalnya adalah orang yang spontan gitu. Iya sih benar. Karena ketika udah syuting itu udah nggak bisa lagi mikir gak sih? Emang udah harus langsung gerak gitu. Biar cepet teman-teman batchingnya. Apalagi udah punya konten tim kan. gitu ya. Iya betul. Kalau boleh nanya, sehari produce berapa konten sih? Atau baking berapa konten nih? Jadi penasaran. Tergantung tipikal kontennya. Kalau misalnya tipe konten yang lumayan berat ya, course gitu ya, mungkin sehari aku cuma bisa maksimal 2 video panjang dengan durasi 10-15 menit. Oh ya, panjang banget itu. Itu course ya. Tapi kalau untuk short konten gitu, kalau short konten paling sehari 3-4 lah. Kayak gitu. Karena aku short kontennya juga lumayan perlu riset ya untuk as of now. Kayak gitu. Tapi kalau kalau untuk banking scripting gitu, Cici bisa nge-script berapa Ci sehari? Tadi 3-4 juga sih. Kurang lebih 3-4 script per day. Dengan per satu scriptnya durasi sekitar? Soalnya aku sambil nyambi as business owner juga ya. Iya, I think mayoritas 90% waktuku business owner. Kalau mungkin dulu ketika belum jadi business owner bisa banking berapa Ci? Wah, waktu itu aku rekor 8-10 konten kali sehari tuh. 10 konten. Scripting plus shooting.
10 karena konten. karena full aku seharian dari melek sampai merem. Oh my god. Iya, makanya dulu tuh aku benar-benar gila, sehari tuh bisa Aku posting. bikin satu konten aja udah merasa capek banget. Karena dulu tuh tren reels pendek-pendek juga, jadi bisa benar-benar batchingnya banyak gitu. Iya sih. Iya. Ini 10 konten, wow. Iya, nah sekarang karena udah sambil nyambi business owner ya, jadi udah nggak fokusnya bisa. udah prioritasnya harus di Prioritas arrange ya. beda. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Ci. Oke. Pilih banyak viewers atau banyak share? 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Share. Kenapa? Karena kalau biasanya banyak share sih udah otomatis pasti banyak views ya. Oh gitu. Cuman gini, kalau misalnya banyak views belum tentu itu tuh kayak punya impact buat orang, karena orang tuh nggak kepikiran untuk mau bagiin konten ini. Tapi kalau kamu banyak shares, berarti konten itu tuh seberdampak itu sampai orang tuh kepikiran kayaknya aku boleh deh share ini ke orang tuaku, ke temanku atau apa. Kayaknya mereka bakal butuh nih hiburan ini, atau kayak mereka bakal butuh konten inspiratif ini, atau ini kayaknya bakal bantuin mereka banget gitu. Jadi kayak aku ngukur dampak aku tuh dari sana gitu. Iya, dari share. Gitu Tapi sih. emang dari riset Instagram juga sekarang mereka lebih pilih untuk ningkatin biar orang tuh share ya. Sebenarnya I think almost all platform sih pasti. Iya, Instagram ataupun Iya, TikTok ya. pasti mereka tuh ya semakin banyak shares tuh pasti mereka kan makin up konten kita, itu udah ini. Cuman bedanya apa sih, Ci? Mungkin biar medannya Instagram sama medannya TikTok itu, Ci. Oh, simpelnya gini sih, kalau di Instagram aku tuh selalu bilang Instagram tuh tempatnya kita bangun hubungan sama orang atau bangun rasa percaya sama orang, sedangkan kalau TikTok itu adalah tempatnya untuk menjangkau orang baru. Makanya kayak kan belakangan ini kan ada satu statement yang cukup rame itu adalah kalau misalnya mau konten kamu rame di Instagram atau disebar di Instagram, kamu perlu untuk orang itu perlu tahu dulu siapa kamu. Sedangkan kalau di TikTok konten kamu ibaratnya konten kamu rame duluan baru kamu akan dikenal kayak gitu. Jadi agak kebalik. Nah, kenapa? Karena balik lagi aku selalu bilang TikTok itu adalah platform distribusi konten, bukan sosial media banget sebenarnya. Kalau karena TikTok itu kerja aja tuh selalu ngelempar konten kita ke orang-orang yang di luar followers kita. Iya. Mungkin teman-teman kalau misalnya kamu notice di TikTok sering kali nih kamu pas lagi scrolling orang ini muncul terus, tapi sekalinya kamu muncul, kamu follow nih orang, tiba-tiba tuh orang hilang, betul ya? Banyak banget komen gak mau follow biar lewat terus gitu. Nah, iya kan? Kenapa? Karena ya itu cara kerja TikTok, yaitu platform distribusi konten di mana dia selalu akan ngelempar konten kamu ke orang-orang di luar followers kamu. Justru semakin kita viral atau rame kontennya, berarti aku berani jamin pas kamu buka insight 95-99% distribusi kontennya pasti non followers. Nah, sedangkan di Instagram beda lagi tuh. Instagram itu dia melewati dulu orang-orang yang terdekat kita atau minimal yang kayak followersnya dulu atau circle terdekatnya dulu. Ketika dia menilai oh rame nih, oh mereka tanggapannya positif nih, barulah dilempar ke banyak orang kayak gitu. Nah, that's why kenapa lebih challenging untuk ngebangun di IG ketimbang di TikTok. TikTok gitu, makanya TikTok jadi sarangnya untuk kreator-kreator yang baru brojol lah, ibaratnya bisa cepet naik. Karena tadi konten kamu duluan dikenal baru kamu dikenal gitu, ibaratnya seperti itu. Kalau di Instagram justru orang perlu kenal kamunya dulu baru kontennya rame gitu kan. Betul. Nah, makanya agak different game-nya sih di situ gitu ya. Cuman aku bakal suggest kayak buat teman-teman yang pertama kali mulai all platforms ya, be spesifik atau pilih kamu tuh pengen menjadi spesialisasinya itu di mana. Itu akan sangat membantu kamu untuk naik. Tapi kalau buat brand sih, kalau buat brand pun aku akan selalu suggest kayak tentuin dulu target market utamanya sih. Punya secondary, aku selalu bilang secondary market atau kayak ibaratnya yang market yang lainnya gitu selain yang utama, itu aku sering bilang secondary market atau kayak third marketnya itu sebagai kayak pelengkap. Tapi tetap ada satu yang kayak utamanya dulu. Menguasai dulu satu pasar ini. Be very kayak good at that lah ibaratnya. Kita harus tahu dulu orang-orang ini tuh ngapain gitu. Sampai kayak konten kita pun dan produk kita pun dikenal banget di kalangan ini, barulah kayak menjangkau ke yang lain-lain. Gitu. Karena so far sampai sejauh ini itu the easiest atau kayak cara yang paling cepat untuk viral quote unquote lah di sosial media kayak gitu, dengan kita terkenal dulu dalam satu kayak kelompok, kita bisa istilahnya niche ya, satu kelompok target market spesifik, baru setelah itu kita merambah ke yang lain kayak gitu sih.
Betul. Kayak kalau mau take the long way juga nggak masalah, I'm fine. Tapi maksudnya silakan. Tapi kalau misalnya mau cepet ya di awal seperti itu kayak gitu. Nanti kalau brandnya udah makin berkembang, udah makin populer ya 500.000 follower, 1 juta gitu ya. Teman-teman juga personal branding gitu yang udah 100.000 ke atas, itu udah different game lagi ya. Ya silakan ya, itu udah beda lagi game. Tapi bukan berarti udah bisa ongkang-ongkang kan, justru malah tantangannya jadi lebih berat ya. Betul, udah aku udah nggak bisa ngomong kayak kamu harus nentuin spesifik lagi, udah nggak, karena justru di situ udah tantangannya perluas market dan sebagainya, itu udah different game lagi lah pokoknya gitu. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Ci. Oke. Viral tapi kontroversial atau viral tapi seasonal? Oh, viral tapi kontroversial ini menuai banyak hujatan. Viral tapi seasonal ini kayak ya udah orang sekali lewat aja tapi naik banget nih kontennya. Oh, Cici pilih yang mana? Oke. Viral tapi seasonal. Oh, Oke. daripada dapat hujatan lebih pilih yang ya udahlah seasonal aja. Karena pasti akan viral lagi. Benar, dan juga banyak orang yang bilang, aku pernah tuh dapat klien dia bilang kayak salah satu orang yang personal brandingnya cukup gede, nggak apa-apa viralin aja gitu, kita bikin kayak kasus-kasus lagi, nyenggol-nyenggol lagi sebelah gitu, yang paling penting rame gitu, ntar gampang lah personal iya betul, personal branding gue aman lah, it can back me up. Tidak gitu, aku bilang tidak semudah itu untuk merecover nama kamu setelah itu sudah jatuh. Itu tidak semudah itu, benar-benar tidak semudah itu teman-teman, karena orang itu untuk ngebangun ya sama halnya aja kayak kamu bisa kenal, kayak untuk ngebangun rasa percaya orang bisa bertahun-tahun, tapi untuk menghilangkan rasa kepercayaan orang itu bisa dalam satu malam. Sama halnya dengan kamu tadi ngebangun reputasi tadi, ya sekalinya kamu hancur nama kamu, untuk memulihkannya lagi itu PR, itu takes time. Bahkan aku tahu ada PR agency yang kayak khusus untuk nanganin hal itu, bahkan untuk memulihkan nama lagi ada gitu. Yang ada tiba-tiba orang berantem itu bisa jadi fake skenario ya? Bisa. Don't believe everything you see in social media. Itu adalah mainannya kita social media manager. Oh my god, malah sebagai manager kita suka banget nih konsumsinya. Kita ngerasa itu beneran. Tau gak sih? Tapi kalau berhasil membuat orang pikir itu beneran, berarti kita berhasil dalam menipu. Bukan menipu ya, berhasil dalam permainan kita gitu ya. Cuman ya makanya balik lagi, jangan percaya 100% yang kamu lihat di sosial media gitu sih. Iya, tapi itu memang sosmed tuh orang harus bijak sih ya. Betul. Not for everyone. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat ya. Fokus pada satu konten satu hari atau uploadnya sesuai momen aja seenaknya. 5, 4, 3, 2, 1 waktu. Satu konten satu hari. Satu konten. Okay. Berarti memang planning banget ya? Lebih ke gini, kalau misalnya kita upload konten seenaknya, balik lagi, aku tuh selalu nge-treat konten ini tuh ibarat kayak bisnisku juga gitu loh. Nah, bisnis emang kamu bisa buka toko seenaknya? Iya. Kamu bisa gaji karyawan seenaknya? Tidak kan, kayak gitu ya. Jadi makanya tadi teman-teman mau cuannya gede dari konten, mau that easy money, easy life gitu ya, you have to be disiplin juga gitu. Easy life, right? Gak semudah itu kan ya? Akan easy life kalau kamu enjoy the process. Tapi kalau misalnya nggak enjoy sih pasti nggak easy gitu. Karena kamu benar-benar ya perlu untuk disiplin juga gitu loh dalam hal itu. Treat it like business. Anggap perlakukan konten kamu ibarat kayak bisnis. Ya toko kamu nggak mungkin dong bukanya seenak jidat kayak kapan kamu mau buka. Kamu buka, karyawan kamu digaji kapan kamu mau gaji, nggak bisa kan kayak gitu. Nah jadi aku akan lebih prefer untuk ada planning gitu ya ketimbang by mood. Karena mood itu tidak akan kayak, mood itu tuh akan selalu berubah, dan mood itu tuh kayak tidak akan menghasilkan apapun juga gitu loh. Dikontrol dengan iya, mood tidak bisa dikontrol. Betul. Kayak gitu. Jadi seperti itu sih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Ci. Sebagai seorang introvert garis keras ya, Cici lebih pilih hidup dikenal banyak orang atau hidup private dengan tenang? 5, 4. Private dengan tenang. Very easy banget. Gampang banget. Very easy tapi sangat apa tuh bahasanya, kontradiktif. Iya, sangat kontradiktif. Padahal kan Cici kan tadi kita udah sempat ngobrol tujuannya adalah untuk menjadi orang yang berdampak ya Ci. Tapi pengen hidup private tuh gimana maksudnya Ci? Gini, jadi aku tuh lebih karena aku tahu kayak aku sendiri memang orangnya cukup private dan introvert, tapi untuk bisa punya hidup yang berdampak ya realistis, berarti konten aku harus terkenal, harus ada yang melihat gitu ya, harus menciptakan sebuah public image juga gitu ya. Jadi makanya kenapa kayak ibaratnya aku tuh melihat personal branding fasenya aku tuh sebagai sementara, dalam artian aku tuh membangun ini tuh sebenarnya untuk ngebangun bisnis brand aku, itu adalah Sika Start Your Content Academy itu kan. Jadi aku
menggunakan itu hanya sebagai tools untuk bisa ngebangun akademiku ini, supaya nanti, makanya sekarang tuh aku udah mulai kayak nurunin ilmu aku ke teachers guru-gurunya aku di akademiku, ke anak-anak kreatorku gitu ya, karena harapannya adalah memang aku pionir ya, aku yang mulai, tapi mereka bisa meneruskan legasinya aku gitu. Itu yang menjadi impian aku sih gitu. Dan setelah itu amin tercapai, aku juga pernah sampai nulis di kontenku dan banyak nanya juga soal ini, kayak kenapa kok private life gitu, padahal beda banget kan. Karena memang impianku adalah ketika ini semua tercapai, ya aku bisa benar-benar have my own private life dengan keluargaku gitu ya, dengan orang-orang yang aku cintai. Dan memang karena aku memang sendirinya tuh, aku ingin melihat orang lebih maju atau lebih berprogres dibanding aku gitu. Makanya ini kayak fun fact soal aku tuh, ini teman-temanku juga sering bilang, kamu nih agak heran Fik gitu, kayak kamu berapa kali aku lihat dapat penghargaan, terus ya apapun itu penghargaan dalam hidup kamu lah, TEDx kayak apa kayak apapun itu gitu ya, tapi kayak dibandingkan sama kamu ngelihat anak muridnya kamu atau anak-anak kayak guru yang kamu ajarin gitu, mereka berhasil, itu bahagianya kamu tuh langsung beda banget. Kayak rasa bahagia itu bisa berkali-kali lipat gitu ketika ngelihat muridnya aku atau orang yang aku ajar itu berhasil. Karena memang mungkin on defaultnya aku seperti itu gitu, kayak aku tuh jauh lebih merasa hidup aku bermakna ketika ada orang yang dapat dampak, atau ketika aku berhasil untuk meneruskan atau menurunkan apa yang aku punya, dan itu tuh menjadi sebuah impact yang besar gitu loh dalam hidup dia gitu. Jadi ya that's why it's very easy. Jadi ya sebenarnya aku orang yang private gitu. Kalau misalnya Cici reborn lagi, mau tetap jadi Victoria Wong yang sekarang dikenal banyak orang ya? Tetap. Karena aku merasa udah memang di jalurnya sih, emang udah dipakai Tuhan di sini. Luar kayak biasa. Gitu. Aduh Ibu Pendeta. Ya tunggu sebentar. Apa kalau udah semua ini tercapai mau jadi pendeta lagi? mungkin balik lagi ke pelayanan kali ya. Luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya, diajak kolaborasi sama brand atau diajak kolaborasi dengan influencer? 5, 4, brand. 3. Sangat cepat menjawabnya. Betul. Kenapa tuh brand? Apa karena lebih cuan? Atau gimana? Gini, kenapa brand ini dengan asumsi dua-duanya green flag ya, nggak ada yang red flag ya. Betul. Karena kalau misalnya influencer kan balik lagi belum tahu nih, kadang tuh influencer ada yang ada bisnis modelnya dan ada juga yang enggak gitu kan. Nah, dalam artian biasanya karena itu juga kolaborasinya jadinya nggak long term atau nggak long lasting, karena kan dia ibaratnya nggak punya roadmapnya, nggak punya mapnya gitu ya. Tapi sedangkan kalau brand kan lebih kayak biasanya nih rata-rata mereka itu memang udah punya planningnya, terus kalau memang cocok gitu ya, langgengnya itu bisa bisa berkepanjangan kayak gitu. Jadi betul. Dan juga lebih profesional sih, lebih kayak nggak ada baper-baperan gitulah kayak gitu. Kalau influencer ya bukannya, balik lagi ya, makanya tidak mendiskreditkan siapapun, ada juga influencer yang oke lah, banyak lah ya, cuman maksudnya karena ini konteksnya influencer atau orang ya, mungkin ada sedikit ya kadang meskipun ada itu mega cekcok ya, personal ya, atau ya tiba-tiba ternyata influencernya Elon Musk gitu. Ayo pilih mana? Waduh, brandnya apa dulu? Wah sulit, kayak ini mesti di-cut. Oke, paham. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, Ci. Nih, pertanyaan terakhir aku kayaknya bisa nebak sih, Cici pilih mana. Oke, mending dapat banyak hate comment atau viewers sepi? 5, 4, 3, 2, 1. Hate comment. Sesuai dengan tebakan Anda tidak? Iya betul. Oh benar, oke. Karena Cici terlihatnya memang bukan orang yang ambil pusing dengan hate comment kan. Iya betul. Tapi Cici ini emang orangnya visioner ya. Maksudnya ya udah ke depan aja terus going forward ya. Karena gini, tadi aku selalu dalam prinsip aku tidak bisa menyenangkan semua orang, tidak bisa bikin semua orang setuju. Dan kalau misalnya nggak ada yang setuju, ada yang nggak setuju gitu ya sama pendapatku, aku nggak take it personal. Dalam artian, mungkin cara pandangnya aja beda, dunianya beda, kita nggak tahu apa yang dia alamin, latar belakangnya seperti apa, dan aku note itu tuh sebagai that's interesting point of view ya, aku nggak pernah kepikiran kayak gitu loh sebelumnya, thank you gitu. Makanya kayaknya haters juga males sama saya gitu. Karena orangnya ngambil pusing, jadi bawa iya, kamu harus tahu kayak waktu itu sampai di screenshot gitu ya sama salah satu kreator, taruh di grup gitu ya. Ini Cici bener-bener calm banget ya jawabnya, kayak ada satu hate comment, terus cara aku jawabnya kayak wah
menarik banget ya point of view-nya kamu. Aku baru kepikiran loh dari sisi itu. Thank you banget nih feedbacknya gitu ya. I would love to know more dong. Si haters tuh Diem, pasti bakal kayak diem. Iya sih Kok gini sih? Langsung diem gitu kan Iya, kayak iya. wah ini Iya. makanya kayaknya haters malas deh sama saya. Iya. Cuman berarti aku jadi ini nih, berarti Cici punya itu ya perkumpulan konten kreator juga ya Ci? Betul, memang kita kan akademi, kita ada komunitasnya sendiri gitu ya. Dan juga ada komunitas yang udah 100k ke atas juga ada, 100k followers ke atas. Ada juga yang memang aku keep internal anak-anakku gitu, yang deket sama aku oke, gitu. oke. Tapi memang untuk gak peduli dengan hate comment itu survival kitnya sebagai content creator sih, sebagai orang yang terkenal ya. Sebenarnya lebih ke arah resiko yang memang udah apa ya, perlu ditanggung Itu akan aja. didapatkan ya. Kayak ibaratnya itu choose your heart gitu ya, pilih susahmu. Ya ini susahnya jadi content creator. Maksudnya kalau konten kamu rame udah pasti ada hate comment. Udah pasti. Kayak kalau misalnya nggak ada pun minimal ada yang nggak setuju. Gak setuju, betul. Betul. Itu sih. Survival kit sih. Itu kayaknya bukan di dunia content creator ya, mau dimanapun kita, kalau misal kita gampang baper ya kita sulit untuk survive kan ya Ci. Jadi kita Benar. fokus pada yang negatif terus jadinya. Betul. Oke, itu tadi ya disorderednya. Luar biasa, tidak ada kesulitan menjawabnya ya. Ya aku ngasih pertanyaan kegampangan kali ya. Tadi yang brand nama kreator lumayan sih mikir. Ya karena aku mention Elon Musk aja. Oke. Oke, cuman mungkin pertanyaan terakhir nih buat Sobat Aksio juga ya Ci. Boleh gak sih kasih tahu cheating code-nya untuk hidup tetap produktif dan bermanfaat, apalagi Cici udah 6 tahun jadi content creator dan bisa tetap terus berproduksi, terus berdampak ke orang-orang. Oke. Pertama sebenarnya sih lebih ke arah tentukan dulu big why atau tujuan besar kamu mau kemana. Aku tahu ini kedengarannya klise, tapi banyak orang itu yang nggak nentuin ini loh. Jadi kayak ibaratnya hidup tuh kayak udahlah, Go with the flow. go with the flow. Kamu tahu nggak, arus itu mengalirnya ke bawah gitu kan. Ya jadi ya seperti itu. Jadi tentukan tujuan kamu mau kemana, karena baru dari situ kamu akan metakan kayak roadmap atau ibaratnya jalan untuk kamu ke arah sana tuh seperti apa. Karena aku selalu bilang kayak nggak harus kamu jadi content creator, nggak harus kamu jadi business owner, nggak harus kamu jadi profesional untuk mencapai tujuan kamu. Kamu bisa jadi siapapun untuk mencapai tujuan itu selama kamu nyampe tujuan itu dan selama itu memang adalah balik lagi sesuai selaras dengan big why atau tujuan besarnya kamu mau kemana gitu sih. Jadi pertama tentukan dulu itu, karena itu yang akan bikin kita konsisten, itu juga yang akan bikin kita super clear kayak kemananya, road stepnya harus seperti apa gitu. Terus yang kedua adalah lebih ke tahu kekuatan dan kelemahan kita sih. Kayak nggak apa-apa kayak gini kan, sekarang kan zamannya kayak orang-orang kayak serba privilege. Ini berhasil gara-gara privilege ini, gara-gara privilege itu gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita masih ada atap di atas kepala kita, masih bisa makan sehari-hari, dan minimal kalau misalnya aku sebutkan satu orang yang bisa dengerin atau support kamu dan kamu kepikiran orang itu sendiri udah privilege loh gitu loh. Jadi kayak kadang tuh kita kurang menyadari kalau sebenarnya kita tuh udah punya privilege karena kita nggak tahu kayak tadi kelemahan kita di mana, kekuatan kita di mana gitu. Dan dari situ barulah kayak kita tuh bisa bergerak majunya gimana. Kayak contoh misalnya dulu aku tahu kelemahan aku tuh adalah ya balik lagi kelemahan aku nggak ada pengalaman. Aku nggak ada pengalaman, orang tua aku juga lagi dalam masa yang nggak oke secara finansial. Ya kalau kayak gitu aku nggak realistis kalau aku ngeluh kayak aku nggak bisa kuliah internasional kayak teman-temanku gitu kan. Aku nggak punya privilege, ya nggak bisa begitu. Kalau aku punya mindset kayak gitu aku nggak akan jalan jadi content creator gitu. Tapi aku fokus ke kelebihan aku. Kelebihan aku apa saat itu? Aku dikasih talenta untuk ngerti sosial media. Saat itu aku juga ngerti desain, makanya aku coba untuk buka jasa freelance poster desain. Saat itu aku juga lumayan punya banyak koneksi teman-teman yang suka buka event. Nah mereka kalau buka event butuh apa? Butuh poster. Betul. Nah karena itu aku mulai dari sana gitu. Aku fokus aja ke kelebihan aku. Terus saat itu kelebihan aku apa lagi? Aku dapat tiket waktu itu gratis ke workshop itu. Aku ambil kesempatannya. Dari sana bisa belajar secara gratis lah ibaratnya. Aku manfaatin kesempatan itu, dan dengan kapasitas aku yang ada, aku tahu kelemahan aku nggak ada pengalaman, aku modal nekat, aku apply kerja, nggak apa-apa deh di awal-awal nggak digaji pun, bahkan dibayar di bawah UMR pun nggak apa-apa, aku buktiin diriku dulu, karena aku tahu kelemahanku, tapi satu sisi kelebihanku kalau kamu hire aku
hemat kos banget nih Iya, gitu betul. kan. Nah jadi kayak selalu fokus ke apa yang jadi apa ya, ibaratnya titik plusnya kamu dan minusnya kamu di mana, dan make sure plusnya kamu tuh bisa menutupi minusnya kamu itu. Dengan seperti itu barulah kayak kamu bisa terus keep going dan melihat kayak see where life takes you gitu loh. Karena makin lama kamu akan makin improve, titik plusnya kamu akan makin banyak juga kayak gitu, dibanding kamu terus menerus kayak aku nggak privilege, aku nggak begini nggak itu. Kamu fokus ke minusnya terus, ya kamu akan terus menarik hal-hal yang minus di kamu. Betul. Kayak gitu, itu sih. Luar biasa. Berarti yang utamanya kita harus tahu big why-nya dulu ya, Ci. Betul, big Dan why-nya. ketika kita udah tahu dan kita berproses di sana, ketika kita lagi menabur kita harus tahan banting ya sama apapun yang mungkin menerjang kita ya. Betul, karena big why itu lumayan ngefek banget bahkan, karena itu yang bikin kita kayak oh oke, aku ngelewatin proses ini, oh sulit ya ternyata, banyak rintangannya ya, tapi ingat lagi big why-nya tujuannya Betul. pada akhirnya mau kemana. Dan juga ini sih aku selalu bilang, kenapa harus tentuin tujuan besar mau kemana, karena jalannya kamu tuh bisa berubah loh. Kadang tuh kita udah metain jalan, aku pengen jadi seorang content creator yang terkenal, lalu nanti aku bisa dapat endorsement dan nanti bisnis aku luar biasa besar. Nah lalu nanti dari tujuan ke sana bisnis aku besar, aku bisa berdampak ke banyak orang seperti ini. Tujuan besarnya apa? Berdampak ke banyak orang itu kan. Nah tapi kita nggak pernah tahu Tuhan itu tuh mau rencanain seperti apa. Bisa jadi belum tentu tuh peta yang kamu udah Betul. bikin content creator, business owner, terkenal banyak orang, belum tentu. Bisa jadi Tuhan ubah, oke, kayaknya kamu bukan jalannya misalnya jadi business owner deh, mungkin kamu jadi content creator dulu, aku puter-puterin dulu kamu di sana. Iya. Gitu ya, aku puter-puterin kamu di sana, nanti kamu akan ketemu sama satu kesempatan ini di mana kamu justru akan makin deket sama aku, terus nanti malah terpanggil untuk ke pelayan ini atau ini, di situ kamu akan jadi dampak. Jadi kayak ibaratnya jalannya itu bisa diputar-putar, tapi selama kamu ada tujuan besar ya Fokus pada itu. ibaratnya percayalah pasti kamu akan nyampe sana. Tapi ingat aja tujuannya, supaya kamu gak fokus sama jalannya. Karena kalau kamu fokus sama jalannya, kamu fokus ke angkanya, fokus ke duitnya, itu kan semua tools ya, jalan ya, a way to get there gitu loh, kayak kendaraan menuju sana. Aduh, itu udah pasti cepat banget demotnya, kayak udah angkanya turun dikit, duit lagi nggak ada, terus viewsnya lagi turun, itu pasti cepet banget demotivasinya. Karena apa? Kita fokus ke kendaraannya. Kalau misalnya kita fokus sama tujuannya, percaya kayak kendaraannya kamu lagi Mau rusak apapun pun itu, ya percaya aja, pasti nanti dikasih kendaraan lain, pasti nanti ada dikasih pintu-pintu lain gitu sih. Memang kayaknya jati diri pendeta kayaknya. Oke, sobat taksi luar biasa udah ngobrol-ngobrol sama Kak Vicky ya, Ci Vicky. Aku juga jadi banyak dapat ilmu, banyak belajar juga, nggak cuma sobat taksio aja. Intinya sih menurut aku jadi content creator itu bukan easy money easy life ya. Ada banyak yang kita perjuangkan dan kita korbankan juga. Nah sobat taksio, kalau misalnya sobat taksio mau pengen request apa nih pembahasan selanjutnya di podcast kita nanti di episode 3, boleh banget komen di bawah aja. Terus jangan lupa juga untuk follow sosial medianya Aksio, baik itu Instagram, TikTok, YouTube, dan cek-cek juga katalog terbaru kita di website aksiaworld.com. Nah kalau Cici boleh mungkin di spill Instagramnya Ci. Oh oke, aku di Victoria Wong 68 dan akademiku di Sika Academy. Aku sih prefer teman-teman cek yang Sika Academy aja, karena di situ kamu bisa belajar jadi content creator dan ngebangun personal branding kamu yang sustain dan juga menghasilkan ya di era sekarang. Intinya semua orang bisa jadi content creator asal kita mau berproses dan menabur hingga nanti kita menuai ya Ci. Oke, terima kasih sobat Aksio, sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you for having me. Dadah.